Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekolah Darussalam? Kabarnya sehat? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Allah masih memberikan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita. Ya, nikmat apa? Nikmat sehat, nikmat iman, pokoknya nikmat semuanya. Nikmat mata masih bisa melihat, nikmat telinga masih bisa mendengar, nikmat tangan masih bisa bergerak, kaki masih bisa melangkah, mulut masih bisa berbicara, hati atau jantung masih berdetak. Duk, 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 duk. Alhamdulillah. Jangan lupa salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan perjuangannya Nabi Muhammad, alhamdulillah kita jadi merasakan nikmatnya, indahnya Islam. Nah, anak-anak sekolah Darussalam, sudah siap semuanya? Siap apa ya? Wah, tentunya siap mendengarkan cerita dari Kak Andri. Bukan saja cerita, Kak Andri juga punya sulap loh. Mau sulap? Oke, semuanya lomba duduk rapi. Nah, kali ini kita mau sulap apa ya? Nah, di sini Kak Andri punya sesuatu yang kalian biasa main. Nah, apa itu? Ini dia bola. Perhatikan, bolanya warna apa? Warna merah. Tapi Kak Andri tidak akan merubah bolanya. Kak Andri akan apa? Kak Andri akan menghilangkan. 1, 2, 3. Hilang? Ada di sini deh. Tuh, tapi Kak Andri tidak akan menghilangkan. Perhatikan baik-baik. Hop. Wah, lihat ini. Bolanya berubah menjadi kelinci. Kelinci adalah binatang atau makhluk ciptaan Allah. Nah, teman-teman tahu kelinci ini bagaimana cara bergeraknya? Ya, dia melompat. Tuing, 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 tuing. Nah, tapi belum berhenti di situ sulapnya, masih ada lagi. Perhatikan baik-baik. Tadi ada kelinci 1. Sekarang kita akan rubah kelinci jadi banyak. Dua, 3, ini kecil. 4, wah, dia jadi kecil 4. Ternyata kelincinya lihat berubah kecil-kecil. Ada 4, Masya Allah. Lihat. Nah, ini salah satu tugas dari makhluk ciptaan Allah adalah berkembang biak. Nah, jadi kelestarian alam tetap terjaga. Teman-teman, nanti kan dikasih tahu insya Allah rahasianya ya. Tapi kita mau masuk ceritanya. Hari ini kita akan cerita tentang apa ya? Ya, tentang binatang yang terdapat dalam Al-Quran. Maksudnya apa, Kak? Wah, itu binatang yang diciptakan oleh Allah, juga disebutkan dalam Al-Quran. Banyak sekali binatang-binatang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ada unta, ada semut dalam surat An-Naml, ada juga lebah dalam surat An-Nahl, ada juga monyet, ada juga anjing, ada juga pokoknya banyak sekali binatang-binatang yang Allah sebutkan. Dan Kak Andri mau berfokus kepada satu binatang yang sangat spesial, luar biasa, yang Allah berikan ilham atau wahyu atau tugas kepada binatang itu, sehingga binatang itu bisa bermanfaat untuk manusia dan manfaatnya bisa kita langsung rasakan. Apa itu binatangnya? Mau tahu? Nah, suaranya seperti ini. Dengarkan baik-baik.
Ayo, pasti teman-teman tahu binatang apa itu? Ah, benar sekali. Itu adalah suara lebah. Masya Allah, pintar sekali. Mana lebahnya? Nah, ini dia lebahnya. Nah, teman-teman sudah lihat lebah langsung? Belum. Nah, nanti kalau sudah lihat lebahnya langsung, teman-teman hati-hati ya, karena lebah itu Allah berikan senjata di belakang tubuhnya, di bagian belakang tubuhnya, di perut yang paling bawah. Nah, senjatanya seperti jarum. Kalau kita tertusuk, Masya Allah, itu bisa bentol dan demam kita. Nah, Allah berikan senjata itu untuk menjaga sarangnya. Teman-teman kira-kira mau tahu nggak? Allah sebutkan binatang lebah itu dalam surat apa? Nah, Allah sebutkan binatang atau lebah dalam surat berikut ini. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon, dan di tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itulah dikeluarkan minuman, madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan manusia. Al-Quran, Surat An-Nahl, ayat 68-69. Nah, ya sudah kan? Dalam surat itu Allah sebutkan bahwa ternyata lebah Allah berikan perintah atau wahyu ilham kepada lebah itu untuk memproduksi atau membuat apa? Membuat madu. Ya, madu yang sangat banyak sehingga berlimpah di sarangnya. Membuatnya banyak sekali sehingga melebihi dari kebutuhannya. Kenapa? Karena memang Allah perintahkan agar manusia bisa memanfaatkan madu itu. Dari madu itu kita minum sehingga badan kita menjadi sehat. Karena madu adalah salah satu minuman atau makanan favorit dari Nabi Muhammad SAW. Dan madu juga bisa menjadi obat untuk beberapa penyakit. Nah, siapa teman-teman di sini yang suka minum madu? Wah, bagus sekali. Rutin minum madu, insya Allah tubuh kita sehat dan kuat seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehat dan kuat. Nah, tapi kali ini Kak Andri mau cerita tentang lebah yang membantu binatang lain. Hah? Membantu binatang lain? Wah iya, lebah itu suka membantu. Bukan saja membantu binatang lain, bahkan membantu bunga-bunga. Ya, membantu bunga-bunga. Nah, tapi nanti Kak Andri akan ceritakan mengenai lebah membantu binatang lain. Apa binatangnya? Binatangnya itu ulat. Siapa yang takut sama ulat? Jalannya iuk 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 iuk. Ulat ya kecil, ada yang berbulu, ada yang tidak berbulu, yang hinggap di daun, yang makannya makan daun sangat banyak sekali sampai daunnya bolong-bolong. Siapa yang berani menyentuh ulat? Hati-hati ya, karena ulat itu ada yang berbulu, namanya ulat bulu, dan itu kalau disentuh lalu bulunya terbang menyentuh tubuh kita, nanti gatal-gatal. Hati-hati ya. Ada juga ulat keket atau ulat daun, ya, atau ulat sutra yang menghasilkan benang sutra sehingga dijadikan pakaian atau kain sutra yang sangat indah sekali, yang sangat lembut. Dan juga untayan benang sutra itu Masya Allah jadi sangat kuat sekali, Masya Allah. Nah, sudah siap dengan ceritanya? Baiklah, kita mulai bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita dimulai. Suatu hari di sebuah pegunungan di pedesaan yang asri, sejuk, pagi hari, pokoknya indah sekali di sana. Banyak tumbuh-tumbuhan, rumput-rumput hijau, juga banyak binatang yang sangat gembira karena di sana dia tidak diganggu oleh manusia-manusia yang usil. Binatang-binatang di sana dirawat dan disayangi. Kenapa? Karena ternyata
manusia-manusia yang tinggal di pedesaan itu membutuhkan jasa dari binatang-binatang itu. Juga kita sebagai seorang muslim, maka wajib bagi kita untuk menyayangi binatang-binatang itu. Nah, adik-adik, anak-anak semuanya, tidak jauh dari pedesaan tempat manusia-manusia tinggal itu ada sebuah taman bunga yang sangat kejam. Indah sekali. Nah, lihat. Indah kan? Bunga-bunga warna-warni, subhanallah, masya Allah. Di sekelilingnya adalah pegunungan yang sangat indah. Tentu di sana hidup serangga-serangga yang sangat gembira. Karena di sana rumput-rumput maupun bunga-bunganya masya Allah indah sekali. Ketika bunga bermekaran dengan sangat indah dan subur, maka serangga-serangga di sana pun dengan senang hati dan gembira dapat mudah mencari makanan. Hingga terlihat satu ekor lebah berputar-putar terbang di atas bunga-bunga yang indah itu. Wah, ternyata Zeze, itu lebahnya bernama Zeze. Dengan senang hati riang gembira, Zeze mengelilingi bunga-bunga indah itu. Dan dia memilih satu bunga yang menurut dia sangat indah dan terdapat nektar lezat di dalam. Adik-adik tahu nggak apa itu nektar? Nektar adalah sari yang ada di dalam putik bunga itu. Sari atau cairan yang manis. Sehingga dibutuhkan oleh serangga-serangga bukan saja lebah, tapi serangga lain seperti kupu-kupu dan lain sebagainya. Maka hinggaplah si Zeze lebah di satu bunga berwarna kuning itu. Alhamdulillah, aku berhasil sampai di tempat yang indah ini. Ya Allah, banyak sekali bunga-bunga indah terawat. Alhamdulillah, ini rezeki buatku. Terima kasih Allah, aku bisa menghirup nektar dari bunga-bunga itu. Masya Allah, ini pasti manis sekali. Aku coba dulu ambil nektar yang ini. Dengan hati-hati, tidak merusak, maka dimasukkanlah sungut dari lebah itu. Disedot nektar itu. Masya Allah. Enak sekali, Alhamdulillah. Nah, ketika dihirup, dihisap, dan mengambil nektar itu, si Zeze sang lebah itu tidak sama sekali merusak bunga itu. Hinggap dengan hati-hati. Bahkan, sang bunga pun bergembira. Kenapa? Karena dalam bunga itu terdapat putik-putik benang sari yang menempel di tubuh-tubuh dari serangga Zeze itu. Ketika nektar-nektar itu sudah disedot habis oleh Zeze pun terbang lagi. Mencari bunga-bunga lain yang bisa dia hisap nektarnya. Maka setelah diambil semua, mau perjalanan pulang, tiba-tiba dia melihat di bunga terakhir yang dia hinggap. Teman-teman, sebelum teman-teman semua tahu melihat apa sih si Zeze ini yang membuat dia berhenti untuk pulang? Nah, teman-teman sudah lihat belum? Lebah menghisap saripati bunga atau nektar bunga. Ini, contohnya seperti ini. Si Zeze sedang menghisap nektar bunga dari bunga kuning itu. Masya Allah. Teman-teman, ketika lihat si Zeze ini menghisap nektar, itu tidak merusak, Masya Allah. Inilah sifat lebah yang patut dicontoh. Maka Rasulullah SAW berkata bahwa lebah itu mengambil dari tempat yang baik. Mengambil dari tempat yang baik dan hanya mengambil yang baik-baik saja. Lalu ketika mengambil dengan cara yang baik, tidak merusak, tidak mengambil yang kotor, tidak mencari tempat yang kotor. Masya Allah. Inilah kita sebagai seorang muslim. Harusnya kita seperti itu. Kita mengambil yang baik-baik saja dan dari tempat yang baik-baik. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari Zeze si lebah. Ketika pergi, bahkan dia membantu sang bunga itu mengirimkan atau membawa putik-putik itu yang ketika dia terbang itu berjatuhan di mana-mana dan akan jatuh ke tanah, tumbuh
tanaman dan bunga-bunga yang baru. Masya Allah. Nah, teman-teman, itulah lebah. Masya Allah ya, ciptaan Allah ini. Lanjut ceritanya. Ternyata di tempat itu, Zeze melihat seekor ulat. Seekor ulat yang sedang lahap makannya. Sedang lahap sekali makan. Apa tahu nggak teman-teman yang dimakan oleh ulat itu? Ulat itu memakan daun dari bunga-bunga itu. Sampai daun-daunnya itu bolong bahkan hampir habis. Masya Allah. Maka Zeze penasaran dengan ulat itu dan diambililah. Assalamualaikum. Wahai ulat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, lebah. Aku Zeze. Aku lebah. Aku sedang mencari nektar-nektar di bunga-bunga ini. Ya bagus. Aku lagi makan nih. Kenapa kamu habiskan makanan atau menghabiskan daun-daun ini? Ya memang karena ini adalah tugas aku. Aku kan tidak bisa terbang seperti kamu. Aku tidak bisa hingga mencari atau menghisap daun nektar-nektar yang manis itu seperti kamu. Oh, begitu. Ya kan ini makananku, tanaman atau tumbuhan hijau dari daun-daunan itu. Oh, ya. Tapi kamu jadi merusak. Nanti tumbuhannya mati layu. Ya memang begitu tugasku. Aku juga sedih. Tubuhku jadi begini. Orang-orang jijik lihat aku. Aduh, aku ingin deh seperti kamu. Nggak boleh begitu. Kamu itu ciptaan Allah. Setiap ciptaan Allah itu pasti sempurna. Jangan kamu bersedih hati, bersyukur. Nanti akan ditambah nikmatnya. Iya sih, benar. Terima kasih ya. Siapa nama kamu? Nama aku Zeze. Aku pergi dulu ya. Terima kasih, Zeze. Ya udah, teruskan makan ya. Tapi jangan sampai menghabiskan satu pohon ya. Nanti pohonnya mati. Kamu pindah lagi kalau daun-daun yang sudah kamu makan habis. Iya, ini juga aku sudah kenyang. Maka Zeze pun langsung terbang meninggalkan sang ulat yang sedang makan tadi. Sang ulat itu makan dengan lahapnya. Sudah 2 helai, 3 helai dari daun yang dia hinggapi itu habis bolong-bolong dimakan oleh ulat. Tiba-tiba sang ulat pun ngantuk. Aku kebanyakan makan, aku jadi ngantuk. Kata lebah itu benar juga ya. Ini adalah ciptaan Allah. Aku seperti ini atas kehendak Allah. Aku harus bersyukur apapun yang Allah berikan. Karena kalau bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Maka sang ulat itu pun menyiapkan tempat tidurnya. Tempat tidur untuk waktu yang sangat panjang. Ketika ulat dewasa, itu makan sangat lahap, dia akan sangat ngantuk sekali, maka dia harus membuat tempat tidur yang terlindungi oleh pemangsa-pemangsa luar, burung-burung, lain pokoknya yang mencoba untuk memakan. Maka dibuatlah selimut yang cukup keras yang meliliti tubuhnya. Nah, selimut itu bernama kepompong. Kepompong itu menutupi seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung buntutnya sehingga tertutup semuanya dan tertidurlah. Minggu demi minggu berlalu sampai berbulan-bulan dia tertidur. Wah, Masya Allah, lama banget ya tidurnya. Nah, memang seperti itu tugasnya ulat dari telur lalu menjadi larva, lalu menjadi ulat dewasa dan kerjaannya makan. Akhirnya dia tertidur di kepompong yang dia buat sendiri. Itu adalah ilham dari Allah. Allah perintahkan kepada ulat berbuat seperti itu. Maka ulat pun bersyukur dengan keadaannya. Ketika ulat itu sudah di kepompong berminggu-minggu lamanya, sehingga tibalah waktu di musim semi berikutnya. Ketika bunga-bunga kembali bermekaran, sang ulat pun terbangun. Tapi anehnya, selimut yang dibuat atau kepompong yang dibuat oleh ulat itu kok jadi terasa sempit. Sang ulat bergerak, menggeliat, mencoba untuk melepaskan dan merobek selimutnya sehingga dia bisa bebas. Akhirnya selimut itu terbuka, robek sedikit demi sedikit. Alhamdulillah, aku sudah bangun. Baca doa dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ketika
ketika sang ular mulai merentangkan atau meregangkan tubuhnya, ada sesuatu yang ikut merenggang. Bukan hanya tangannya. Apa itu? Ternyata di belakang punggungnya. Di belakang punggungnya itu sayap yang sangat indah. Apa ini? Aku punya sayap. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Maka dikepakkanlah sayap yang indah itu. Dan terbang ke sana kemari. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, ketika terbang, ternyata mereka bertemu dengan teman-teman yang lain. Teman-teman serangga yang lain. Bertemu dengan Zeze. Zeze, lihat. Aku bisa terbang. Allah berikan sayap yang indah untukku. Alhamdulillah. Ya Allah, kamu ulat yang waktu itu ya? Iya, aku bersyukur kepada Allah. Allah tambah nikmatku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang lain turut senang. Di sini ada Zeze, ada Kepik. Nah, kupu-kupunya biru. Dan ini ada belalang di situ. Masya Allah. Mereka akhirnya mencari nektar bersama-sama di rumputan dan di bunga-bunga yang indah itu. Nah, teman-teman, kita sudah dengar ceritanya Zeze, sang lebah, dan ulat yang bersyukur dengan keadaan dirinya sehingga Allah tambah nikmatnya. Nah, anak-anak semuanya, siswa sekolah Darussalam, kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Baik itu rezeki uang atau rezeki rumah yang bisa ditinggali maupun kesehatan dan lain sebagainya. Karena dengan bersyukur insya Allah kita akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus bersabar dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Karena manusia yang Allah ciptakan itu sebenarnya sudah sempurna walaupun ada yang berbeda. Mungkin berbeda tangannya lebih kecil, kupingnya lebih panjang, atau bagaimana warna-warni tubuhnya dan sebagainya. Itu semuanya adalah kehendak Allah dan itu semuanya merupakan bentuk sempurna dari ciptaan Allah. Ketika Allah berikan kekurangan, misalkan matanya tidak bisa melihat, maka harus bersabar karena Allah berikan ujian di situ. Ketika telinganya ada saudara-saudara kita yang tidak bisa mendengar, maka itu jadi ujian untuk menjalani dia sehingga dia masuk ke surga. Oke, adik-adik sekalian, nih, sesuai janji Kak Andri, kelinci tadi, bagaimana rahasianya? Ini rahasianya. Ternyata, kelinci itu bisa menjadi kecil-kecil seperti ini. Hop. Perhatikan, hop. Nah, karena di dalamnya ada lubang tempat menaruh anak-anak kelinci itu. Terus bagaimana dia kok bisa jadi bola? Gampang sekali. Kalian perhatikan ini, tinggal ditekuk, maka dia menjadi bola seperti ini. Nah, lihat seperti bola. Nah, itu rahasianya ya. Ternyata bukan sulap ya. Sulap itu gampang sekali ya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan cerita Kak Andri yang lebih seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.